Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tiga Lensa. Kegiatan ini atau podcast ini adalah inisiator dari Majelis Pustaka yang merupakan bagian dari pimpinan daerah Muhammadiyah Takalar. Dan Tiga Lensa sebenarnya adalah ruang diskusi untuk membedah realitas baik dari melalui wahyu, akal ataupun hati. Nah, untuk episode pertama kali ini kita akan membincangkan tentang satu kata yang hampir tiap hari kita dengar atau diskusikan, yaitu tentang mahabbah. Mahabbah itu dalam Al-Quran hampir 90 kali disebutkan. Dan kali ini itu yang akan kita bedah, itu yang akan kita diskusikan dengan Al-Ustaz hari ini, yaitu Al-Ustaz Basuki Rahmat SAG. Selamat datang Ustaz di podcast yang sederhana ini. Beliau ini adalah sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Takalar, dan beliau hari ini akan mengajak kita untuk membincang tentang mahabbah, tetapi dari perspektif Muhammadiyah, yaitu tentang bayani, burhani, dan irfani. Untuk itu mungkin kita langsung saja, mungkin Ustaz bisa dijelaskan tentang tiga konsep itu, bayani, burhani, dan irfani. Ya, terima kasih Pak Hamra. Terima kasih kepada kru yang menginisiasi Tiga Lensa yang dikawal oleh Majelis Pustaka dan Informatika. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita bersyukur nikmat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, yang dalam suasana melaksanakan ibadah puasa kita menyempatkan diri untuk ikut dalam kegiatan sore hari ini. Tentu kegiatan ini kami ingin mengapresiasi lebih awal atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Takalar atas usaha ikhlas, usaha terukur, sistematis yang digagas oleh salah satu majelis di pimpinan daerah Muhammadiyah Takalar, yaitu Majelis Pustaka dan Informatika. Tentu ini sangat membanggakan bagi pimpinan daerah Takalar, terutama warga Muhammadiyah Takalar pada khususnya, dan tentu masyarakat Takalar pada umumnya, di mana insya Allah lewat podcast ini masyarakat bisa mendapatkan suguhan-suguhan, pencerahan-pencerahan, kajian-kajian keislaman yang bisa setiap saat diakses. Yang kedua, secara pribadi sebagai sekretaris pimpinan daerah Muhammadiyah Takalar juga mengapresiasi apa yang kita lakukan hari ini, dan tentu sangat istimewa karena sebagai warga Muhammadiyah diberikan kesempatan untuk tampil perdana pada podcast kita hari ini. Tadi ada tiga istilah yang sempat ditanyakan, minta untuk diberikan penjelasan mengenai konsep bayani, konsep burhani, dan konsep irfani. Tiga istilah ini yang dicetuskan di Muktamar Muhammadiyah, kalau tidak salah Muktamar Muhammadiyah di Malang, menjadi istilah yang sesungguhnya ini pendekatan keagamaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah.
dia lahir dari sebuah keputusan dalam perhelatan akbar Muktamar Muhammadiyah, sehingga keputusannya menjadi kuat dan sangat patut untuk dijadikan sebuah pendekatan dalam memecahkan persoalan, memecahkan banyak hal, terutama dalam persoalan kehidupan. Karena bagi Muhammadiyah, suasana apapun yang dialami oleh umat manusia tidak boleh ada kosong dari penjelasan-penjelasan keagamaan. Harus ada pendekatan-pendekatan yang bisa menjawab setiap persoalan keagamaan dalam kondisi apapun. Sehingga 3 pendekatan yang ditempuh oleh Muhammadiyah ini dianggap strategis untuk memecahkan berbagai persoalan kehidupan. Yang pertama tentang bayani. Jadi bayani itu sebuah pendekatan yang menitikberatkan pada teks-teks yang ada. Ya, tentu kalau Islam sumber utama teksnya itu adalah Al-Quran dan hadis. Ya, tetapi di sisi yang lain dalam kehidupan kita ini, teks-teks bayani itu juga bisa berarti aturan-aturan kehidupan yang diberlakukan, yang disepakati bersama. Itu juga teks bayani sebenarnya. Ya, sehingga dalam kehidupan ini kadang-kadang persoalan itu didekati oleh teks-teks yang ada itu. Ya, misalnya persoalan hukum tentang suatu muamalat itu pertama-tama didekati dulu dengan apakah ada sumbernya dari Al-Quran atau hadis. Nah, kalau kemudian ada, maka persoalan itu kemudian bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian yang kedua, ada namanya pendekatan burhani, pendekatan ilmu pengetahuan. Ya, kadang-kadang tidak ditemukan sumber-sumber tertulis yang mengikat sebuah persoalan kehidupan ini, tapi bisa dipecahkan oleh ilmu pengetahuan. Ya, perkembangan pengetahuan membuka tabir persoalan yang tidak ditemukan secara real, ada teks-teks tertulisnya. Ya, dalam kehidupan manusia, mengatur kehidupan manusia, kadang-kadang juga itu ada persoalan yang tidak bisa didekati oleh hukum-hukum tertulis, ya, yang disepakati. Makanya harus bergeser keluar untuk dicoba didekati dengan ilmu pengetahuan. Sebentar kita akan berikan contoh bagaimana penerapan 3 pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya pendekatan irfani. Ya, pendekatan irfani itu lebih pada pendekatan kearifan lokal, kearifan sosial, atau mengaktifkan intuisi, mengaktifkan batin untuk melihat sebuah persoalan. Inilah mungkin yang membedakan Muhammadiyah dengan organisasi-organisasi lainnya, Ustaz. Karena selain pendekatan wahyu, Muhammadiyah juga menggunakan pendekatan akal dan tentunya perasaan. Nah, untuk kali ini Ustaz, kita coba membawa ketiga pendekatan itu, bayani, burhani, dan irfani pada tema kita hari ini, Ustaz, tentang mahabbah, tentang cinta. Mungkin bisa, Ustaz, misalnya di pendekatan bayani kita, teman-teman ini sudah riset, coba cari data tentang berapa kali kata mahabbah atau cinta itu disebutkan dalam beberapa ayat di Al-Quran. Ada sekitar 90 kali. 90 kali. Nah, mungkin Ustaz, dari sudut pandang atau pendekatan bayani, bagaimana cara menerapkan
itu mahabbah itu dalam diri kita yang kemudian dibumikan dalam kehidupan keseharian kita dari versi Bayani plus versi Muhammadiyah. Ya, jadi sebenarnya unsur cinta, unsur mahabbah dalam Al-Quran itu kalau kita mau lihat secara detail sebenarnya itu menurut ahli tafsir itu bisa tergambar dari nama-nama baik Allah Subhanahu Asmaul Husna. Ternyata ditemukan di situ bahwa aspek cinta atau digambarkan dengan aspek jamaliyahnya itu lebih banyak daripada aspek jalaliyahnya. Ya, sehingga ini juga yang belakangan dikembangkan oleh mungkin Kementerian Agama, tetapi sesungguhnya Muhammadiyah itu sudah lebih lama menerapkan itu. Ya, bagaimana membumikan aspek-aspek jamaliyahnya, aspek-aspek cintanya dalam amal-amal usaha Muhammadiyah. Ataukah Ustaz Muhammadiyah membumikan mahabbah itu juga termasuk di jalan tengah wasatiyah itu? Sebelum sampai ke sana, tadi ada sedikit kita digelitik sebuah pernyataan Pos yang mengatakan bagaimana dengan penerapan Bayani, Burhani, dan Irfani bagi katakanlah orang-orang di luar Muhammadiyah ataukah pergerakan pendakwah. Nah, kemarin saya pernah lama berdiskusi dengan teman-teman kita, saudara kita di pergerakan dakwah lain, tidak usah saya sebut namanya. Ternyata mereka itu, saya kembali lagi ke COVID, bahwa mereka itu malah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang melakukan protokol COVID sungguhnya itu sangat menyimpang. Ya, sangat menyimpang karena dia dia tidak mengikuti ya bayaninya, tidak teks-teks Al-Quran fikihnya apa, sehingga dan mereka bersekuku itu ya tidak mau melakukan, dia melakukan segala cara agar kebiasaan ibadahnya itu tidak bergeser, harus sesuai teks, harus sesuai bayani. Ada begitu, ada saudara kita yang begitu. Jadi dia tidak mau tahu ada pendekatan lain yang bisa menggeser teks-teks Quran dan hadis tentang sebuah persoalan ibadah atau persoalan-persoalan lain yang terkait dengan kemanusiaan. Jadi sebenarnya Muhammadiyah dari sisi cintanya itu, dari sisi jamaliyahnya sebenarnya itu dari awal Muhammadiyah didirikan ini sudah kelihatan. Ya, dan itu dipraktekkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, terbukti dari sekian banyak lembaga yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di periode awal itu mencerminkan sisi humanis. Ya, sisi humanis yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, seperti beliau mendirikan lembaga pendidikan, mendirikan rumah sakit, mendirikan amal-amal usaha sosial, itu dilakukan pada periode awal dan sampai akhir hayatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalau kita membaca itu, beliau itu mendedikasikan seluruh kemampuan yang ada di miliknya untuk amal usaha seperti itu. Iya. Dan itu bentuk cintanya Ahmad Dahlan. Iya, itu cinta dari sisi humanisnya. Sisi humanisnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan sangat
apa namanya, sangat resah dengan kondisi umat Islam pada saat itu. Ya, eh, apa empatinya, Empati. ya, empati, simpati, itu sangat sangat mendalam pada Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga itu yang menjadi beliau konsen mewujudkan itu. Dan rupanya itulah yang dilihat oleh tokoh-tokoh, orang-orang yang mengikuti Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan amal-amal usaha seperti yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan dalam sejarahnya itu yang ditulis oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, memang kemarin saya membaca tentang pesan-pesan terakhir Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika anaknya sakit, ketiganya sakit, beliau dipanggil, dan itu pun Kiai Haji Ahmad Dahlan dia meninggalkan ruang mengajarnya itu setelah dia berdiskusi oleh santri-santrinya. Santrinya mengatakan, silahkan jenguk, saya akan jenguk karena dikhawatirkan terjadi apa-apa. Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggalkan ruang belajar, lalu kemudian dia mendekati anaknya, namanya Irfan. Lalu kemudian setelah beberapa saat dia dekati, dia kemudian pamit. Dia pamit ke anaknya, dia bilang, kehadiran saya ini jangan dianggap bisa mempercepat kematiannya atau bisa memperlambat kematiannya. Itu pesannya, dan pesannya apa, Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada istrinya. Demikian juga dia bilang kepada anaknya, ya tegar saja menghadapi ini semua, ikhlaskan jiwamu, karena kehadiran saya di sisimu itu kembali bukan untuk tidak sama sekali bisa memanjangkan umurmu, dan tidak menunda dan tidak mempercepat. Ya, itu pesan-pesannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan saya kira banyak pesan-pesan monumental yang luar biasa kita membaca, sehingga kita sampai pada kesimpulan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memang manusia yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan manusia dalam banyak hal dan menebarkan benih-benih cinta kepada umat manusia. Jadi secara sederhananya, cinta yang dikonsepsi oleh Kiai Dahlan ini adalah jawaban dari realitas-realitas sosial yang sesungguhnya malah membuat masyarakat tanda kutip biasa dalam kondisi yang bodoh dan sebagainya, karena ruang amal usaha atau pendidikan itu kan untuk membebaskan masyarakat Islam dari ketergantungan atau ke kondisi yang sesungguhnya jauh dari Islam itu sendiri, termasuk rumah sakit. Saya ingin loncat ke Burhani, Ustaz, tentang pendekatan nalar dan ilmu pengetahuan, karena kita mengusung tema tentang mahabbah. Menurut Ustaz, kira-kira bagaimana dengan pendekatan Burhani itu melihat akal sehat ataukah ilmu pengetahuan dalam menerjemahkan pesan cinta ilahi menjadi solusi bagi masalah kemanusiaan, termasuk alam semesta? Nah, itu tadi yang saya tanyakan, Ustaz. Bagaimana, apakah wasatiyah itu adalah sebutlah dia adalah hasil pemikiran dari Muhammadiyah tentang jalan tengah agar harmonisasi kemanusiaan itu terbangun? Ya, kalau saya mencermati istilah wasatiyah, sebenarnya itu lebih banyak dikembangkan atau lebih banyak disampaikan oleh sesungguhnya orang-orang di luar Muhammadiyah. Ya, walaupun pemikiran-pemikiran jalan tengah yang dikembangkan oleh Muhammadiyah itu
lahir memang dari proses pergumulan pemikiran di internal Muhammadiyah sendiri dengan melihat realitas kehidupan. Tentu seperti yang tadi itu disadari bahwa pada akhirnya nanti zaman tidak akan terlepas dari pendekatan keilmuan. Ya, zaman harus didekati dengan ilmu pengetahuan. Ya, sehingga dengan konsep dasar seperti itu, lalu Muhammadiyah mendorong banyak pemikiran-pemikiran yang dianggap bisa menjadi bagian yang bisa memecahkan persoalan bayani dan irfani ini. Contoh tentang hisab misalnya. Jadi itu bukti Muhammadiyah memilih itu karena melihat realitas kehidupan yang membutuhkan kepastian. Ya, membutuhkan kepastian. Karena dengan memilih pendekatan bayani itu pada akhirnya akan tidak sesuai dengan dinamika kehidupan. Ya, sekarang ini dalam mengisi kehidupannya itu butuh kepastian. Dia merancang sedemikian rupa, mendesain semua sedemikian rupa kehidupannya, sehingga mereka harus punya kepastian kapan dia harus istirahat, kapan dia harus bekerja, kapan harus melakukan ini tanpa mengganggu syariatnya, tanpa mengganggu kegiatan kesehariannya, ya, tanpa mengganggu kebersamaannya dengan orang-orang lain. Sehingga dengan penetapan seperti itu kehidupan ini lebih dinikmati, lebih nyaman karena teratur. Karena teratur. Ya, itu bukti bahwa Muhammadiyah memilih jalan burhaninya itu, ya, tanpa kehilangan ruh bayaninya. Ya, jadi misalnya pendekatan bayaninya tentang menentukan bulan, seperti berpuasalah kamu ketika kamu melihat bulan. Ya, bagi Muhammadiyah mengetahui itu bisa didekati dengan menghitung, dengan ilmu pengetahuan, bisa didekati dengan melihat secara langsung. Nah, rupanya yang digunakan oleh saudara-saudara kita di luar Muhammadiyah itu menggunakan tes bayani mutlak, harus dilihat. Makanya dimanapun dia berada, dia harus lihat. Dia tidak akan pernah berpuasa kalau dia tidak melihat. Nah, ternyata dilihat semua ini membuat kehidupan tidak normal ini kalau begini. Ada masa di mana kita beraktivitas dalam kondisi tidak normal atau dalam kondisi kesulitan. Ya, nah Muhammadiyah memandang dalam kondisi apapun kita harus nyaman, apalagi perihal ibadah. Ya, apalagi soal ibadah kita harus nyaman, tidak boleh ada perasaan terpaksa, ada sulit. Nah, kemudian pendekatan lain dalam pendekatan bayani Muhammadiyah, ternyata dalam Al-Quran juga ada, misalnya benda-benda langit ini itu bergerak melalui mansilah-mansilahnya, tidak akan pernah bergeser. Karena dia tidak pernah bergeser berarti bisa diukur, bisa dihitung dengan pasti. Karena yang kita mau ukur itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang tidak bergeser. Ya, dia akan bergeser. Jadi ruh bayaninya itu tetap ada, tetapi kemudian aspek burhaninya itu yang kemudian lebih dominan, yang dipilih oleh Muhammadiyah. Sekarang di Muktamar Muhammadiyah di Makassar, di situ
di launching lagi, ada apa yang disebut dengan fikih kebencanaan. Jadi persoalan bencana ini dengan berbagai jenis bencana yang merenggut jiwa manusia, itu juga perlu pendekatan yang betul-betul bisa memberikan kepastian seperti apa penanganan bencana. Dan saya kira jauh sebelumnya itu, sebelum ada fikih kebencanaan, itu sudah Muhammadiyah sudah menyiapkan perangkat bencananya yang lewat MDMC. Ya, MDMC yang sangat dikenal karena kehadirannya menangani setiap bencana yang ada, ya, termasuk di luar negeri dikenal. Jadi selain dipersiapkan infrastruktur bencana itu, pencegahan, kemudian penanggulangan dan pendidikan yang disiapkan oleh Muhammadiyah, ada lagi yang fikih lain yang juga sempat dipresentasikan di Muktamar Muhammadiyah Makassar itu tentang fikih lalu lintas. Jadi Muhammadiyah itu sampai di sana. Jadi itu bukti bahwa sekali lagi jiwa humanisnya itu Muhammadiyah sudah tidak bisa dipertanyakan lagi. Ya, aspek keselamatan, aspek keamanan manusia itu sudah dipikirkan dengan berbagai macam pendekatan, dan tentu ketika itu semuanya didekati dengan pendekatan bayani, tentu pasti akan mengalami kesulitan. Harus ada pendekatan burhani. Ya, harus ada pendekatan burhani yang coba diselaraskan dengan pendekatan bayaninya. Ya, karena sudah pasti apa yang terjadi saat ini itu sudah sangat berbeda jauh dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in. Nah, kemudian yang selanjutnya ada lagi namanya fikih air. Nah, fikih air. Jadi Muhammadiyah sudah masuk di situ. Bagaimana warga Muhammadiyah memperlakukan air itu. Iya. Bagaimana Muhammadiyah memperlakukan itu. Dan terakhir Muhammadiyah itu sudah meluncing istilah yang hari ini disebut dengan ekoteologi. Ya, jadi kalau Kemenak tanggal 27 April kemarin meluncing tentang KBC, di dalamnya ada ekoteologi. Muhammadiyah jauh sebelum itu sudah dipraktekkan, sudah dilaksanakan. Teori-teori tentang itu sudah diajarkan di amal-amal usaha Muhammadiyah. Nah, tentu itu semuanya diambil dari basisnya itu pasti basis ilmu pengetahuan. Ya, sekali lagi basisnya dari ilmu pengetahuan dan dicoba tanpa kering dengan nilai-nilai spiritual. Ya, tanpa kering dengan pendekatan-pendekatan keagamaan. Dan saya kira ini butuh perhatian, ya, butuh orang-orang yang konsen ke sana, ya, konsen ke sana. Saya kira itu penerapan penerapan burhani dalam rangka mengaplikasikan pesan cinta, ya, pesan cinta, pesan habba yang dicoba diterjemahkan oleh Muhammadiyah dalam rangka
menjawab segala persoalan-persoalan sama. Oke, Ustaz. Iya. Kita mungkin sekarang Ustaz, karena tadi sudah dilewati Bayani, Burhani, kita masuk di Irfani yang lebih pada rasa ataukah menggunakan kalbu kita dalam memandang sebuah persoalan. Nah, em, ada seringkali baik di Muhammadiyah maupun di organisasi lain mungkin Ustaz, atau di kehidupan kita ada aturan-aturan yang kadang-kadang terasa kaku. Menurut Ustaz, bagaimana persoalan itu dengan menggunakan pendekatan irfani untuk menjawab itu? Apalagi sekali lagi tema kita adalah tentang cinta. Ya. Kira-kira bagaimana menurut Ustaz, mengapa rasa atau ketulusan hati itu menjadi sesuatu yang wajib rasanya dalam tanda kutip di cinta itu kita kepada sesama, supaya tidak terasa dingin dan aturan itu tidak terlalu mekanis sekali, Ustaz, kira-kira. Betul. Saya ingin mulai dulu dari kepemimpinan, bagaimana hubungannya kepemimpinan kolektif kolegial dan didekati dengan konsep irfani. Pertama, Muhammadiyah itu memilih apa? Memilih sistem kepemimpinan kolektif kolegial. Ya. Kepemimpinan kolektif kolegial itu memberikan kesetaraan. Memberikan kesetaraan kepada sejumlah pimpinan yang disepakati. Kalau 13, ya 13. Mereka harus setara. Ya. Walaupun pasti diakui ada aspek-aspek tertentu di mana ada posisi-posisi di mana harus lewat itu. Tetapi dalam hal kebijakan mereka setara dalam gagasan, setara dalam menerima, ya, setara dalam menerima keberadaan antar pimpinan yang satu dengan pimpinan yang lain. Itu artinya siapapun yang ada di dalam di kepemimpinan itu harus senantiasa memberikan ruang yang lain untuk bisa menyampaikan apa yang ada pada pimpinan itu. Apakah dia pendapat ataukah ada pertimbangan-pertimbangan lain, harus siap diterima. Ya, 13 ini harus punya jiwa seperti itu. Tidak boleh ada yang diabaikan. Tidak boleh ada yang diabaikan. Nah, yang kedua, setiap apapun yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu harus sampai pesannya kepada orang lain. Tentu pesan-pesan kemaslahatannya harus sampai. Ya, jadi tidak boleh misalnya ada sebuah program yang kesannya hanya penting bagi pimpinan, hanya penting bagi sebuah perumusan program. Ya, maksudnya etik tidak etiknya itu hanya dinilai oleh pimpinan saja, ya, layak atau tidak, bisa atau tidak, hanya sampai, tapi berusaha apakah program yang kita lakukan itu betul-betul dibutuhkan oleh banyak orang, apakah program itu bisa diakses oleh orang, ataukah bisa diakses oleh orang-orang luar yang terlibat langsung dalam kegiatan itu. Itu dari sisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Ya, jadi ada yang disebut dengan self compassion. Ya, jadi selalu melihat diri dulu. Apakah yang saya lakukan ini itu bisa dilakukan oleh orang lain? Seperti itu. Selalu itu dulu, selalu itu yang dipikirkan.
selalu melihat dari sisi jiwa, sisi perasaan orang lain. Nah, itu yang ada di. Jadi saya mulai dari kepemimpinan itu dulu. Ya. Mulai dari kepemimpinan itu sehingga di Muhammadiyah itu semuanya penting, ya. Semua unsur itu penting, dianggap punya potensi untuk melakukan yang terbaik. Nah, yang kedua, di Muhammadiyah budaya berbicara itu, budaya menyampaikan pikiran itu menjadi sebuah budaya yang sangat khas. Ya, setiap persoalan itu dibicarakan. Setiap persoalan dibicarakan karena kita tidak bisa menangkap sesuatu dari orang lain itu kalau dia tidak sampaikan. Ya. Dan bagi Muhammadiyah semua persoalan yang diucapkan itu selalu ada jalan keluarnya, selalu ada solusinya ketimbang tidak dibicarakan. Jadi harus sampaikan. Jadi kalau ada sesuatu kemudian direspon, itu luar biasa. Ya, karena bagi Muhammadiyah menyampaikan sesuatu itu merupakan penanda bahwa seseorang itu punya niat yang baik. Ini menyampaikan sesuatu berarti penanda awal bahwa orang itu punya niat yang baik. Ya, tinggal bagaimana kita merespon setiap pernyataan yang disampaikan. Karena semakin banyak respon terhadap apa yang ditangkap dari sebuah pembicaraan, itu semakin memperkaya hasanah alternatif, pilihan-pilihan yang baik untuk menyelesaikan persoalan itu. Ya, jadi nah ini terkait dengan mengaktifkan hati kita dalam menyelesaikan persoalan. Ya, jadi kita mencoba memasuki ruang-ruang yang bukan ruang bayaninya, bukan juga ruang burhaninya. Iya, jadi kita coba keluar dari itu. Ya. Tapi kita mengukur menggunakan itu tadi perasaan dan sebagainya. Ya, jadi melihat jauh ke dalam dan mencoba mengekspresikannya, tidak semata-mata mengekspresikan sesuatu itu dengan melandaskan pada pendekatan bayani dan pendekatan burhani, sehingga siapapun yang ada di dalam itu tidak dipandang bahwa dia seorang ulama maka setiap perkataannya tentang sesuatu itu harus diterima, ataukah dia seorang ilmuwan punya gelar sekian banyak lalu semua perkataannya itu harus diterima. Jadi sebenarnya didekati dengan pendekatan. Jadi sebenarnya sesungguhnya di kepemimpinan Muhammadiyah itu ruang diskusi itu terbuka lebar. Ruang diskusi sangat terbuka dan itu menjadi karakter kita. Dan perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Iya, benar hal yang biasa. Jadi jangan, saya malah sangat tidak sependapat ketika orang berbeda lalu dianggap itu kita berdebat agia-agia. Muhammadiyah tidak menggunakan istilah agia-agia. Ya, sampaikan saja karena apa yang kita sampaikan itu pasti sesuatu yang baik, tidak ada kepentingan lain selain kemaslahatan. Iya. Ya, selain kemaslahatan. Untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Iya, jadi disampaikan saja. Jadi itu mungkin sisi irfaninya yang mencoba menerobos sekat-sekat bayani dan burhani. Baik. Ya, jadi itulah Muhammadiyah. Jadi makanya di Muhammadiyah itu ada yang sangat bayani, ada yang sangat irfani, yang sangat burhani. Itu bisa diterobos. Jadi tidak boleh kita mengatakan karena dia ilmunya profesor, doktor apa, lalu kemudian semua perkataannya itu tidak boleh lagi diberikan, harus ditepis semua itu. Iya, harus ditepis. Saya kira itu contoh-contoh
tentu dengan budaya kita kan, budaya. budaya irfani kita, kearifan sosial kita. Ya, tetap itu menjadi wilayah etik kita, harus tetap diutamakan. Ya. Baik Ustaz. Ya. Saya ingin kita hampir di penghujung dari podcast kita ini karena menjelang buka puasa. Jika sekiranya nih Ustaz, dari ketiga komponen itu tadi, bayani, burhani, dan irfani itu berada pada satu sosok misalnya, apakah kita bisa menyebutnya sebagai insan kamil? Menarik ini tentang insan kamil. Jadi apa bedanya misalnya manusia humanis dengan insan kamil? Itu pasti berbeda, karena humanis itu lebih pada kehidupan. Ya, sehingga kalau kita mau melihat sebuah masyarakat, sebuah bangsa yang mana kelompok masyarakat atau bangsa mana yang dalam kehidupan kita saat ini yang humanis dan tidak, orang bisa memilih misalnya negara-negara yang dalam penelitian menjadi negara yang layak huni. Itu artinya negaranya itu humanis. Dan menurut penelitian, dan ini menjadi tantangan, rupanya di antara 10 negara yang sangat humanis itu tidak berada di negara Timur Tengah. Yang mayoritas Islam begitu maksudnya? Iya, Timur Tengah. Itu artinya konsep bayani ini harus ditinjau ulang. Harus ditinjau ulang bahwa mendekati persoalan dengan pendekatan bayani rupanya terbukti tidak menjadikan orang humanis. Ya, dan negara yang humanis justru yang humanis itu di negara-negara yang pondasi dasar kehidupannya itu tidak dibangun dari agama misalnya. Ya, tetapi dia dibangun oleh mungkin burhaninya dan irfaninya. Jadi sisi-sisi manusia. Dari budaya-budaya dasarnya. Ya, budaya-budaya dasarnya di sana yang sejalan dengan pikiran mereka, pengetahuannya. Ya, itu tantangan. Ya, tetapi kita tentu sebagai umat Islam tidak memilih itu sebagai jalan hidup, bukan sekedar humanis, tetapi memilih jalan insan kamil. Jadi insan kamil itu lebih pada tetap kehidupan dunianya bahagia dan akhiratnya juga lebih bahagia lagi. Jadi keseimbangan Ustaz antara keseimbangan dunia dan akhirat. Ya, jadi insan kamil itu dicirikan pada kesempurnaan akhlak. Jadi katakanlah dia humanis, sangat humanis. Ya, bahkan lebih humanis lagi daripada mereka yang menganut humanis itu sendiri. Insan kamil. Ya, kesempurnaan akhlak ada, kemudian kesempurnaan ibadah terpancar pada yang bersangkutan. Ya, tidak bisa yang bersangkutan itu jadi insan kamil kalau akhlaknya atau sisi humanisnya tidak lengkap. Nah, itu yang berat di saya itu Ustaz, makanya saya tidak bisa jadi insan kamil. Jadi insan kamil itu artinya insan yang sempurna. Jadi insan kamil itu adalah insan yang sempurna. Dia sosok yang dari segi ibadahnya bagus, kemudian mencintai ilmu pengetahuan, dan juga tidak melepaskan perasaan dan itu tadi humanismenya itu, rasa humanisnya. Kalau dibilang humanis, dia lebih humanis daripada orang yang menganut humanisme sendiri. Nah, yang jadi Ustaz. Dan kita umat Islam sebenarnya tidak susah untuk mencapai insan kamil itu, karena insan kamil itu sudah melekat pada diri Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu harus dilihat sebagai manusia biasa. Kalau manusia bisa melakukan sesuatu, berarti manusia lain juga berpotensi untuk bisa melakukan itu. Ya, sehingga
eh, insan kamil ini eh, apa namanya, contoh hidupnya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja itu. Walaupun mungkin kita tidak bisa sama dengan Rasulullah, tetapi Mendekati. kita bisa mendekati dari sisi-sisi mana, aspek-aspek mana, di mana apa yang kita lakukan itu selaras dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kita umat Islam. Ya, bedanya dengan tadi itu umat-umat di luar Islam paling sisi humanisnya, tetapi dia tidak punya harapan lagi kehidupan sesudah dia meninggal. Ya, jadi dia sama-sama kehidupan dunia saja, dia tidak peduli bagaimana ketika dia sudah tidak ada di dunia lagi. Nah, Ustaz, kira-kira Ustaz, bagaimana ini langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh sebutlah masyarakat awam gitu ya, yang agar ketiga pendekatan tadi itu, wahyu, akal, dan hati itu bisa bekerja dalam keseharian mereka, bisa apa namanya, terinternalisasi dalam diri mereka. Kira-kira ada langkah yang sederhana menurut Ustaz yang bisa dilakukan? Ya, jadi sekarang masyarakat itu kalau kita berbicara agama, misalnya sholat, jangan kesan kita mengantar mereka itu disuruh salat itu hanya karena takut masuk neraka, takut neraka atau masuk surga. Tetapi mereka digiring bahwa salat itu hanya satu media saja untuk bisa mendekati, berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dianggap satu media saja untuk bisa kita dekat dengan Allah, untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita harus dekati mereka dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada dia, yang hari-hari ini kadang-kadang kita lupa. Ya, baik kebaikan yang melekat langsung pada dirinya ketika dia hadir, ketika dia lahir di bumi, ataukah pemenuhan kebutuhan yang kalau coba kita dekati itu tidak ada yang bisa memenuhi kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, atau misalnya membebaskan dia dari banyak hal yang sesungguhnya kalau kita pikir tidak ada yang bisa membesarkan, tidak ada resep yang bisa dia bebaskan dari sebuah persoalan kecuali kalau atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua apa orang bilang kebaikan Allah sebagai wujud cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Nah itu yang coba hari-hari ini kita lakukan. Nah, yang kedua, kalaupun jadi salat itu dianggap salah satu media. Ya, jadi persoalan nanti surga atau tidak itu persoalan lain. Tidak perlu itu menjadi topik utama. Belum lagi banyak kebutuhan-kebutuhan manusia yang kalau tidak ada itu manusia pasti tidak nyaman. Yang disiapkan oleh alam misalnya. Ya, kita mencoba mendekati mereka bahwa alam yang ada ini sesungguhnya ini diperuntukkan untuk manusia. Kebutuhan, memenuhi kebutuhan manusia. Banyak di alam ini yang sesungguhnya menjadi kebutuhan utama bagi manusia. Dia mau atau tidak pasti dia sangat tergantung kepada alam ini. Dan itu semua ada bukan karena siapa-siapa, tetapi itu memang dari Allah Subhanahu Wa Taala, wujud cintanya kepada manusia. Itu yang hari-hari ini mesti kita sampaikan. Dan kalau kita berbicara ajaran-ajaran Islam yang lain, katakanlah misalnya puasa, jangan selalu digiring bahwa kita berpuasa itu untuk menghapus dosa, tetapi puasa itu dilakukan dalam rangka berempati, merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang jangankan bisa makan 2 hari, kadang-kadang saudara kita 1 kali waktu makan saja mereka tidak bisa. Nah itu jadi pendekatan-pendekatan itu yang kita lakukan, bahwa
aktivitas ibadah yang kita lakukan itu rupanya itu senantiasa terintegrasi dari kehidupan keseharian. Ya, kita mencoba memasuki itu. Kita melakukan puasa itu supaya kita merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang tidak bisa memenuhi kebutuhan laparnya itu karena sesuatu dan hal. Berarti langkah sederhananya sebenarnya adalah memahami kehadiran kita dan kehadiran orang lain serta instrumen-instrumen lainnya yang digunakan untuk itu tadi, untuk hal-hal yang kebaikan. Dan mungkin juga salah satu langkah sederhananya adalah masuk di Muhammadiyah untuk bisa mengenal tiga pendekatan tadi. Nah, saya kira karena kita terbatasi waktu, saya sekali lagi terima kasih Ustaz atas kehadirannya hari ini, dan mungkin di lain kesempatan juga Ustaz lagi akan diundang untuk berbincang-bincang, berdiskusi di luar dari tema kita hari ini. Dan ternyata menjadi religius bukan hanya soal seberapa sering kita menghadap ke langit, tapi seberapa besar manfaat yang kita tebar di bumi. Saat cinta berpadu dengan kecerdasan akal dan kejernihan hati, saat itulah kita melangkah menjadi insan kamil. Saya Muhammad Hamra Basrah, mewakili seluruh tim PDM Takalar. Mari jadikan setiap napas kita menjadi wujud cinta Tuhan menghidupkan semesta. Sampai jumpa di 3 lensa episode berikutnya. Nun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.